Halo teman-teman, pernah nggak kamu lagi punya satu makanan enak, terus harus dibagi sama teman kamu? Nah, hari ini kita bakal belajar caranya membagi sesuatu biar adil. Ini namanya pecahan. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Coba bayangin ya, ibu punya satu martabak, mau dikasih ke Budi sama Ani. Tapi gimana caranya biar dua-duanya sama-sama senang? Nih, coba kalau dipotong kayak gini, satu gede, satu kecil, adil nggak menurut kamu? Belum ya, soalnya Ani jadi dapat bagian yang lebih kecil. Kasian kan? Nah, kalau coba dilipat dulu pas di tengah-tengah baru dipotong, lihat deh, sekarang dua-duanya sama besar. Ini baru namanya adil. Bagian kayak gini yang sama besar dari dua bagian kita sebut sebagai setengah. Sekarang giliran kamu coba sendiri yuk. Ambil kertas origami, lipat jadi dua bagian yang sama besar, terus warnai salah satu bagiannya. Nah, bagian yang kamu warnai itu nilainya setengah. Coba deh dipikir-pikir dulu, kenapa sih pembagian yang nggak sama besar nggak boleh disebut setengah? Nah, sekarang gimana kalau yang dibagi bukan satu benda, tapi sekumpulan benda? Nih, misalnya ada 6 spidol, mau dibagi adil buat 2 anak. Gimana caranya ya? Caranya gampang kok. Kita bagiin satu-satu gantian. Satu buat kamu, satu buat teman kamu. Gitu terus sampai habis. Coba hitung deh. Masing-masing dapat berapa? Ya, benar. Masing-masing dapat 3 spidol. Jadi, setengah dari 6 spidol itu 3 spidol. Tapi, kali ini kata kuncinya beda ya. Bukan sama besar lagi, tapi sama banyak. Coba lihat ini deh. Ada 6 bola, dikelompokkan jadi 4 bola sama 2 bola. Menurutmu, ini setengah dari 6 bola bukan? Bukan ya, soalnya 2 kelompoknya gak sama banyak. Coba dipikir lagi, bedanya apa sih setengah dari satu kue sama setengah dari jumlah 6 bola? Nah, sekarang ceritanya beda lagi nih. Martabak ini mau dibagi buat 4 orang sekaligus. Kira, Raka, Dani, dan Tika. Gimana ya biar semuanya kebagian sama rata? Caranya gampang. Kita bagi jadi 2 dulu. Nah, ini namanya setengah. Terus, setengahnya itu kita bagi 2 lagi. Jadinya, sekarang ada 4 bagian dan semuanya sama besar. Satu bagian dari 4 ini namanya 1/4. Contoh lain nih biar makin jelas. Lingkaran ini juga dibagi jadi 4 bagian sama besar. Coba tunjuk satu bagian. Nah, itu juga namanya 1/4. Coba dipikir lagi. Biar dapat 1/4, sebuah benda harus dibagi jadi berapa bagian ya yang sama besar? Sekarang kita bikin proyek seru yuk. Namanya pizza pecahan. Siapin 4 lembar kertas bentuk lingkaran. Yang dimana lingkaran pertama biarin aja utuh, jangan dipotong. Ini namanya utuh. Lingkaran kedua kita gunting jadi 2 sama besar. Nah, ini namanya setengah. Lingkaran ketiga kita gunting jadi 4 sama besar. Ini namanya 1/4. Nah, lingkaran keempat
gunting aja sesuka hati asal-asalan. Ini bukan pecahan, soalnya bagiannya nggak sama besar. Terakhir, tempel semua potongan tadi di buku gambarmu. Terus kasih label masing-masing ya. Dari semua potongan tadi, kira-kira mana ya yang paling susah dibikin biar sama besar? Coba ingat-ingat lagi. Nah, kita udah belajar banyak banget nih hari ini. Yuk kita ingat-ingat lagi sebentar. Setengah dari satu benda artinya dibagi dua bagian yang sama besar. Setengah dari sekumpulan benda artinya dibagi dua kelompok yang sama banyak. Terus seperempat artinya satu benda dibagi jadi 4 bagian yang sama besar. Tapi yang paling penting dari semua ini, belajar pecahan itu ngajarin kita buat berbagi secara adil sama teman-teman kita. Sekarang coba deh dipikir-pikir, kamu udah bagi makananmu dengan adil belum sama teman? Terus kalau punya satu pizza buat 4 temanmu, kira-kira gimana ya cara motongnya? Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.